ketika pandemi kita punya banyak waktu luang, terutama kita kan bekerja ya Mbak ya, kerja mengajar, tentu saja tidak punya waktu untuk menulis. Sehari-hari saya pulang setengah 3 sampai di rumah jam 3 kan kira-kira, terus ya selanjutnya mengatur urusan keluarga dan belum ada waktu untuk menulis. Kapan waktu menulis? Nah biasanya itu malam hari ketika semuanya sudah selesai, sudah tenang, saya baru bisa menulis. Nah ketika pandemi ini kan kita diwajibkan di rumah. Nah itu kita punya banyak waktu luang. Nah waktu yang luang ini saya manfaatkan untuk menulis. Jadi setiap hari saya usahakan menulis. Saya menulisnya di FB Mbak. Jadi setiap hari saya menulis apa saja yang terlintas di saya tulis. Di pikiran saya tulis. Saya melihat sesuatu di depan saya, nah jadi inspirasi untuk menulis. Jadi setiap hari harus selalu menulis. Saya usahakan harus selalu menulis. Nah dari tulisan setiap hari itu kita bisa memperbaiki mutu tulisan kita. Kemudian isinya kenapa kok kita cipta pandemi COVID ini? Nah isinya saya membaca yang dialami oleh masyarakat ketika saat pandemi. Kemudian saya tulis juga. Di sini isinya misalnya pesan cintanya itu bagaimana. Nah ketika kita di rumah, nah yang jarang-jarang sekali kita bisa kumpul dengan keluarga. Nah kita manfaatkan untuk bersamaan dengan keluarga. Nah di sini kita jalin rasa cinta di antara keluarga. Kemudian dengan tetangga. Nah kita di saat pandemi kita harus jiwa sosial kita harus tinggi, harus saling berbagi, merasakan rezekinya dengan sesama. Karena itu kita tulis yang berhubungan dengan jiwa sosial tersebut tentang kemasyarakatan sekitar saya. Nah, di sini ada pesan cinta yang saya tulis di situ. Kemudian di sosmed ya, dunia sosmed kan ramai sekali ya Mbak ya. Ada pertentangan ini, pendapat itu tentang COVID-19. Nah, di sini sebagai pegiat literasi, saya juga menulis pesan supaya para pegiat literasi ini bisa menyebarkan ketenangan, kedamaian kepada masyarakat tentang situasi yang serba tidak menentu. Kemudian lagi saya menulis tentang motivasi, semangat pada masyarakat, terutama yang berhubungan dengan saya, yaitu anak-anak saya, terutama saya bisa memberi semangat, bisa memberi motivasi kepada mereka. Nah, saya juga menuliskan tentang yang berhubungan dengan profesi saya mengajar, yaitu menggunakan daring. Nah, itu saya tuliskan bagaimana cara mengisi liburan dengan mengajar dari rumah. Itu Mbak, antara lain pesan-pesan cinta yang ada di dalam buku saya itu. Oke. Luar biasa sekali Bu ya, kan memang dari Ibu tadi bilang bahwa cinta yang dimaksud itu karena dari keluarga, tetangga, dan apapun yang Ibu lihat saat pandemi COVID 2019. Nah, boleh nggak sih Ibu ceritain sedikit pesan yang disampaikan atau yang Ibu ambil dari cerita Ibu gitu? Misalnya, di sini ada tetangga saya yang biasa buka warungnya sangat laris sekali di sebelah masjid. Dan makanannya itu murah tapi enak juga, banyak pengunjung yang datang dari semua kalangan itu. Nah sejak pandemi COVID itu kan tutup Mbak, tidak berjualan. Jadi saya terinspirasi bagaimana nanti supaya warung itu tetap buka di masa pandemi. Nah saya menuliskan di situ bahwa di masa pandemi pun kita bisa berjualan tapi melalui online. Itu Mbak, saya punya pikiran seperti itu. Apalagi di masa puasa, bulan puasa kemarin itu Mbak berbarengan. Jadi saya punya pemikiran warung bisa tetap buka walaupun masa pandemi tapi melalui online. Nah salah satu ceritanya begitu Mbak. Yang saya lihat dari kondisi sekitar saya, kebetulan yang saya lewati setiap hari ketika berangkat bekerja, ada warung di situ tetangga saya.
gitu Mbak. Oke, berarti intinya pesannya itu terkait apa ya? Misalnya pesan kehidupan gitu ya selama Iya, pandemi COVID. Apa sih yang gitu bisa Mbak. diambil gitu Iya, hikmahnya? iya. Hikmahnya Mm-mm. apa dari pandemi itu, dan kita bisa ambil apa yang terbaik untuk kehidupan gitu Mbak. Untuk bukunya ini untuk kalangan umum atau bagaimana, Bu? Bisa umum Mbak, bisa anak-anak, bisa orang tua, bisa, semuanya bisa masuk Mbak. Kan itu apa saja saya tulis campur Pak. Pokoknya yang terlintas di pikiran saya tulis itu aja. Berarti untuk teman-teman nih, buku yang ditulis Bu Sri Handayani ini memang untuk semua kalangan dan isinya terkait dengan apa ya pesan-pesan atau hikmah yang bisa diambil dari pandemi COVID 2019. Kemudian Bu ini di komentar ada juga Bu Sri Daningsih mengusir rasa gelisah terhadap COVID. Nah, itu apakah ada di buku Ibu terkait dengan pesan tersebut atau bagaimana? Ada Mbak, itu saya tulis dalam bentuk puisi. Nah, ya cahaya, ya itunya cahaya gitu Mbak. Nah kebetulan ketika masa pandemi kemudian datang cahaya bulan Ramadan datang, itu saya gabungkan seperti itu. Oke. Ada kekhawatiran saya, ada masanya bulan puasa datang sehingga seperti hujan berkah bagi kita semua, itu Mbak. Oke, boleh nggak Bu ceritain sedikit aja spoiler nih saya nih, mengusir rasa gelisah terhadap COVID itu bagaimana sih Bu tips-tipsnya? Bisa dengan mengisi kebersamaan dengan keluarga, kita manfaatkan sebaik mungkin masa di rumah, tinggal di rumah kita manfaatkan, mempererat tali kekeluargaan dengan anggota keluarga. Kemudian mengisi kesukaan kita, hobi kita yang bisa kita salurkan. Ketika kita di hari-hari rutin tidak memiliki waktu, nah kita manfaatkan waktu sebaik-baiknya itu. Demikian Mbak, masih ya. Kemudian ya kita ikutilah anjuran pemerintah. Bagaimana yang terbaik untuk mengisi dari ketika waktu pandemi ini, gitu Mbak. Oke, terima kasih banyak Bu tips-tipsnya. Jadi memang kita selama pandemi ini agar apa ya istilahnya terhindar dari apa insecure, perasaan gelisah, kita harus memang lebih produktif ya, terutama yang punya hobi nih. Bisa dimanfaatkan waktunya untuk mengerjakan hobinya seperti itu. Dan juga saya menulis ya saya tulis. Kalau hobinya yang memasak ya banyak kok saya lihat itu yang kegiatannya memasak. Dan hobinya yang lain itu ada anak didik saya itu yang coba membuat keterampilan itu membuat masker. Nah itu banyak sekali. Dia membuat masker, kemudian saya sarankan bisa diperbanyak, bisa untuk dijual gitu. Saya iya. Berarti Bu selain dalam bentuk apa ya deskripsi gitu, berarti ada dalam bentuk puisinya juga ya untuk buku ini? Puisi, ya beberapa. Boleh diceritain nggak sih Bu proses menulisnya itu berapa lama? Kemudian mungkin ada hambatan-hambatan yang Ibu alami selama proses menulis? Iya. Waktu itu saya kan ikut penulisan online yang Mbak itu. Jadi kita sarankan setelah selesai masa penulisan, nah kita ada waktu luang sambil menunggu buku terbit. Nah, waktu menunggu itu kita menulis. Kita menulis ya itu tadi apa saja yang kita tulis, tapi ada temanya, misalnya temanya tentang mimpi, kemudian tentang pandemi misalnya, wabah. Nah kita tulis tentang wabah. Kemudian apa itu kita saling mengolok, bukan olok-olok itu lah Mbak ya, artinya one like one comment, one like ya, one like one comment itu.
kita saling mendukung dalam bentuk olok itu Mbak, bukan saling mengolok-olok ya. Saling memberi comment, one like one comment gitu Mbak, artinya itu bentuk dukungan dari sesama penulis yang tergabung dalam online writing dan di menulis secara online di FB. Jadi tiap hari kita menulis dan saling olok, dan itu berlangsung selama 20 hari kan. Yang 10 hari tadi program menulis harus selesai, membuat antologi bersama itu 1 minggu harus selesai Mbak. Itu sisa waktu 1 bulan itu yaitu 20 hari kita pakai menulis. Nah di situ kan masih kurang Mbak, jadi saya tambahi lagi 10 atau lebih sedikit lagi dari penulisan sehingga genap menjadi 30 tulisan, 30 renungan selama COVID-19 itu Mbak isinya. Berarti untuk prosesnya kurang lebih 1 bulan lah Bu ya untuk Ya, menulis. 1 bulan. Ya 1 bulan Mbak, jadi setiap hari harus menulis itu. Dan memang kalau sudah menulis itu enjoy sekali Mbak, pinginnya menulis terus. Tapi nanti kalau terputus itu mulai lagi susah loh Mbak. Jadi enaknya ya lebih baik menulis terus saja, walaupun itu sedikit-sedikit. Itu terus menyalurkan atau meluapkan unek-uneknya di kepala atau membuang sisa-sisa apa yang di pikiran itu sebaiknya ditulis. Begitu Mbak tipsnya. Jadi tiap hari haruslah menulis. Itu. Tiap hari haruslah menulis. Ini baru harus tuliskan. Itu Pak. Kalau ini ya, setelah ini saya kan berhenti karena ada kesibukan membuat media pembelajaran untuk sekolah saya. Jadi seminggu atau 2 minggu ini berhenti. Rasanya mau mulai lagi ini agak berat. Nah, pemula yang untuk titik yang mau menulis, jadi lebih baik terus saja menulis itu secara intens, Mbak. Walaupun sedikit 1 paragraf atau beberapa kata, yang penting ada kegiatan menulis, begitu sebaiknya. Jadi tidak terhentilah di pikiran itu. Itu Mbak. Untuk tipsnya menulislah dengan konsisten Bu ya. Iya, jangan sampai terhenti. Motivasi saya menulislah hingga tanganmu tak mampu menulis. Begitu Mbak motivasi saya. Ya. Biasa. Baik Bu, saya catat itu Bu. Karena memang kalau misalnya berhenti mungkin 1-2 hari gitu, mungkin untuk menulis lagi itu agak susah gitu ya membangun motivasinya. Untuk mulai agak istilah kalau itu kagok. Nah itu, seharusnya itu instan terus saja. Walaupun 1 paragraf atau 100 kata lah istilahnya begitu Mbak. Terima kasih Bu untuk tips dan triknya, mungkin bisa juga menjadi pesan buat teman-teman yang lagi nulis dan lagi lihat video ini. Kemudian Bu, menurut dari pandangan Ibu sendiri, apa sih yang menarik dari buku ini? Mungkin teman-teman nanti yang lagi nonton video ini pengen order nih. Nah, mungkin Ibu bisa jelaskan apa yang menarik dari buku Ibu. Ini pandemi COVID ini kan peristiwa yang sangat luar biasa ya Mbak ya. Nah, dan ini mungkin setelah ini kan ya insya Allah harus selesai ya Mbak ya. Tidak ada lagi pandemi COVID kan. Peristiwa ini mungkin akan terkenang-kenang loh Mbak. Ya, untuk anak cucu kita nanti. Itu ada ya namanya pandemi COVID itu ya. Nah, begitu saya ingin memberikan kenang-kenangan lah ada bahwa pada suatu waktu yang lalu. Nah, kalau anak cucu kita nanti kan menyebutnya hari ini tuh pada suatu waktu yang lalu. Nah, ada peristiwa yang namanya pandemi COVID. Nah, itu supaya bisa menjadi kenang-kenangan bagi mereka, menjadi bahan untuk sebagai pembelajaran lah untuk mereka supaya menjaga kesehatan, supaya menjaga
kekeluargaan lah dan persaudaraan dan sebagainya. Itu Mbak, peristiwa yang sangat luar biasa itu jangan sampai terlewatkan begitu saja dan harus dibukukan. Menurut saya begitu Mbak. Memang momen pandemi COVID 2019 ini kan memang kita baru pertama kalinya kena dampaknya gitu ya Bu ya. Jadi momen ini mungkin bisa menjadi peluang untuk teman-teman penulis untuk menulis bukunya. Oke Bu, ini mungkin teman-teman ada yang pengen order, mungkin Ibu bisa jelaskan bisa nggak sih Bu order atau pre-order, dan kalau bisa nanti harus menghubungi siapa? Nah, ini karena masih belum terbit, masih diproses ya Mbak, jadi bisa pre-order. Nah, pre-order bisa ke saya, nomor saya bisa dicatat Mbak. Oke, saya catat dulu Mbak. Bisa pesan ke saya, Sri Andayani 081 335 303 252. 252. Oke, habis ini 1 335 303 252. Aduh, oke. Oke, Bu, saya rasa sudah cukup jelas. Terima kasih banyak penjelasannya terkait buku Andayani. Mungkin untuk mengakhiri, Bu Sri bisa sampaikan pesan mungkin ke teman-teman yang lagi nonton sebelum kita lanjut ke pembacaan puisi. Baik, untuk teman-teman yang sudah menulis maupun yang baru mulai menulis, silakan menulislah ya, menulis apa saja bisa kalian tulis ya. Jadi intinya tulis saja apa saja ya. Rutin, harusnya rutin ya, jangan takut salah. Nanti yang penting nulis. Nanti sambil jalan itu sambil kita perbaiki mutu penulisan kita, banyak belajar, ikut kelas-kelas menulis, kemudian ikut nubar atau nulis bareng itu, nanti kita bisa termotivasi. Atau kalau ada forum-forum penulisan, ikuti. Demikian Mbak. Oke. Terima kasih banyak Bu Sri Andayani atas tips dan triknya, dan pesannya cukup bermanfaat buat teman-teman yang lagi nonton nih. Oke, itu tadi penjelasan dari Bu Sri Andayani terkait dengan bukunya. Menulis dan penerbitan itu termasuk ekonomi kreatif ya, ekonomi kreatif. Ada 16 ekonomi kreatif, salah satunya adalah penerbitan. Mengapa kok ada ekonomi kreatif ya? Jadi Indonesia yang penduduknya sangat banyak ya, 267 juta. Jadi tentu aja kebutuhan akan konsumsi dan lain-lain, ekonomi, soal keuangan itu kebutuhan tinggi. Nah itu sehingga pemerintah itu memikirkan bagaimana menghasilkan ekonomi atau meningkatkan ekonomi dari proses kreativitas penduduknya. Banyak sih kreativitas ya, ekonomi disebut sekarang udah populer dengan ekonomi kreatif. Salah satu penerbitan itu banyak, misalnya perfilman, musik gitu ya. Dan penulisan itu udah harus bisa berkolaborasi gitu ya dengan ekonomi kreatif yang lain. Seperti yang pernah saya lihat di Bali, itu ada di Ubud itu festival ya, writer di Ubud itu tidak hanya penulis aja yang hadir di sana gitu ya. Jadi ada kayak kuliner, kemudian ada musik, ada kayak pembelajaran. Jadi sebetulnya penulisan itu bisa bersinergi dengan banyak bidang yang lain gitu ya. Jadi kalau kita membuat seperti festival writer gitu, di sana ada misalnya lokal konten sekitar
di festival itu. Misalnya kalau diadakan di mana tergantung tempatnya. Kalau misalnya di Bali, maka bisa kita tampilkan unsur-unsur seni natural dari Bali. Kalau diajarkan di Sidoarjo mungkin bisa juga dengan apa itu kupangnya gitu ya. Kemudian dengan produk-produk asli Sidoarjo, dan Sidoarjo ini UKM-nya nomor 1 se-Indonesia loh. Beneran ya. Ya. Saya sendiri tahu bahwa ekonomi kreatif itu banyak sekali, itu karena kemarin diundang sama Bapeda Sidoarjo, diajak duduk bersama merencanakan gimana sih Sidoarjo mau diapain. Nah itu mengundang 16 ekonomi kreatif. Ternyata ekonomi kreatif itu banyak, ada teknik liar, kemudian ada musik, ada film, ada digital, ada penulisan, kemudian ada kuliner, banyak, itu ada 16 item itu yang saya emang nggak hafal semua, tapi bagian besar yang saya sebut tadi ya. Jadi era sekarang ini dengan penduduk yang banyak, dengan persaingan yang ketat, kompetisi yang tinggi, itu anak-anak muda, nah itu diharapkan melakukan ekonomi kreatif dengan tidak bergantung harus kayak melamar pekerjaan gitu loh. Karena kalau melamar pekerjaan kompetisinya tinggi, jadi gitu. Jadi menciptakan pekerjaan dengan ekonomi kreatif. Nah, menulis itu bisa salah satu sumber ekonomi. Itu termasuk ekonomi kreatif. Jadi kita bisa menghidupi kita dengan ekonomi kreatif. Kalau penulis menghidupi dirinya dengan hasil karya tulisnya. Karya tulis itu luas sih ya, luas sekali. Tidak hanya fiksi, bisa non fiksi, tidak hanya cerpen, puisi, novel, tapi bisa ke karya ilmiah. Misalnya ini anak-anak muda yang habis ngerjakan skripsi itu ya, itu karyanya bisa dimasukkan ke jurnal. Ada loh jurnal yang berbayar, itu artinya ini ada 2 jenis itu jurnal. Jadi ada yang kita bayar, ada kita yang dibayar. Bahkan kita bisa dapat uang banyak dari tulisan kita. Seperti kemarin tuh ada salah satu alumni S2 UGM ya, itu tesisnya itu dilombakan dan dia dapat 10 juta dari tulisan, hanya 1 karya loh itu. Nah itu makanya disebut bahwa tulisan itu juga ekonomi kreatif, artinya kita bisa hidup dari tulisan, tetapi memang semuanya kena proses ya. Nggak tiba-tiba kita baru pertama sudah misalnya sudah menghasilkan ekonomi besar, tapi yang jelas menulis itu bisa kaya. Mungkin kalian bisa banyak membaca itu penulis-penulis internasional itu ya, dia bisa kaya karena tulisannya. Nah ini saya menghimbau sama anak-anak remaja, anak muda Indonesia untuk berproses menuju ke sana. Jadi kita harus percaya bahwa tulisan itu, karya tulis kita bisa menghidupi kita. Nah itu kita banyak belajar dari membaca orang-orang yang sudah sukses dalam tulisannya. Tapi kalau kita tanya kepada mereka, kita wawancara sama mereka juga mulai proses yang panjang. Itu namanya perjuangan ya. Iya, benar sekali. Semua yang kita tekuni itu yang perlu perjuangan dan proses. Nah itu kalau kita mau sukses pasti buat itu menurut saya ke baca. Iya, memang nggak ada yang instan ya Bu di dunia ini. Pasti kan untuk masak mie pun itu butuh proses gitu ya. Jadi caranya proses. Ini banyak juga anak misalnya menjadi YouTuber yang bisa menghasilkan uang ya. Jadi menjadi YouTuber juga termasuk ekonomi kreatif. Tapi kan ekonomi kreatif diantaranya digital ya, termasuk YouTuber itu. Tetapi saya pernah nanya-nanya sama YouTuber yang sukses yang 1 bulan, 17 tahun. Dia sebagai YouTuber, dia menghasilkan uang 35 juta per bulannya.
Terus saya tanya prosesnya gimana? Wah, dia jatuh bangun, dia pernah jadi hacker, pernah dikejar-kejar polisi gitu ya. Itu prosesnya. Tapi biasanya kalau anak remaja yang masih apa ya pandangannya sempit, dia hanya lihat suksesnya aja, enggak prosesnya gitu. Tapi kita memang harus lihat prosesnya gitu, supaya kita juga bisa belajar dari prosesnya. Oh, ternyata sukses itu ya ada proses dan perjuangannya, tidak tiba-tiba. Jadi kalau kita lihat orang sukses, kita pelajari prosesnya. Mungkin kita bisa terinspirasi atau mengikuti jejaknya gitu. Itu pesan saya untuk remaja-remaja Indonesia yang jumlahnya sangat banyak. Sebetulnya anak muda yang banyak itu jadi kekuatan negara. Jadi negara kita bisa hebat karena mereka, asal mereka tadi selalu apa ya, memiliki pandangan positif gitu ya sama masa depannya, kemudian kreatif mengelola masa depannya. Memang mungkin teman-teman di sini masih berpikiran bahwa untuk apa sih menulis, karena mungkin di pikirannya menulis itu nggak menghasilkan apa-apa gitu ya. Tapi saat ini kan lagi gencar-gencarnya Badan Ekonomi Kreatif Bu ya, dan penulis atau apa ya penerbitan buku itu menjadi salah satu